warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum semuanya nih, belum kompak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat lingunalatai, salah sujud karende malembang, adil katalino bacuramin kasaruda, basengat kajubata, arus. Ini bahasa apa, Bu? Saya nggak ngerti, Bu. Saya orang Jawa, Bu. Itu salam adat Kalimantan Tengah ya, harus tetap kita lestarikan ya, Mbak ya. Dan harus kita praktekkan Oh iya, dalam Bu. Saya rutinitas pendatang kita. dari Kalimantan soalnya, Bu. Baik, tidak apa-apa. Nah, baik, selamat sore anak-anak. Sore, Bu. Semoga kalian tetap semangat ya, meskipun ini jam terakhir, tapi semangat kita seperti semangat di pagi hari. Nah, sekarang kita yel-yel dulu yuk. Nanti kalau Ibu bilang semangat pagi, maka jawaban kalian tetap semangat gitu ya. Baik, iya Bu. Kita coba ya. Baik, semangat pagi. Tetap semangat. Semangat pagi. Tetap semangat. Belum kompak nih. Tetap semangat. Ya, ulang ya, semangat pagi. Tetap semangat. Tetap semangat. Ya. Baik, terima kasih ya. Yuk kita beri aplaus dulu untuk kita semua yuk. Ya. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta tolong untuk ketua kelasnya memimpin doa. Ketua kelasnya Anto, silahkan dipimpin. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, Ibu mau mencek kehadiran dulu nih. Ibu langsung aja nanya ke ketua kelas dulu. Gimana kelas? Apakah ada yang tidak masuk di jam Ibu? Hadir semua, Bu. Baik, alhamdulillah jika semuanya hadir. Nah, baiklah anak-anak, sekarang silahkan siapkan alat tulis kalian ya. Kemudian jika ada sampah di kanan kirinya, Ibu minta tolong harap diambil dan dibuang ke tempat sampahnya. Agar suasana belajar kita aman, rapi, dan juga bersih ya. Ya, sudah dibuang, itu ada di sampingnya Endah. Ya, dibuang dulu ya Endah ya. Baik, kalau begitu ya. Iya, Endah. Nah, minggu lalu nih kita telah mempelajari materi apa ya anak-anak ya minggu lalu yang kita pelajari? Klasifikasi. Klasifikasi. Ya, betul ya Harya. Jadi minggu lalu kita mempelajari tentang klasifikasi ya. Nah, Bu mau tanya lagi. Di sistem klasifikasi yang digolongkan oleh Whittaker kan ada 5 ya. Nah, siapa yang masih ingat 5 itu apa saja sih? Siapa yang ingat? Ayo. Saya, Bu, saya. Ayo. Boleh dijawab. Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Ya, betul ya anak-anak ya. Jadi ada 5 kingdom yang diklasifikasikan menurut Whittaker. Nah, jika minggu lalu kita belajar tentang klasifikasi, maka minggu ini kita belajar apa ya? Ada yang ingat? Ada yang tahu tidak? Minggu ini, pertemuan ini kita bakalan belajar apa? Virus, Bu. Ya, betul. Berarti Nursiah belajar nih tadi malam. Kita akan mempelajari tentang virus ya. Ya. Nah, sekarang kalian pasti bertanya-tanya nih, kira-kira apakah virus ini penggolongannya masuk di antara 5 kingdom tadi apa enggak ya? Atau jangan-jangan virus ini sama sekali tidak masuk di dalam penggolongan 5 klasifikasi ini. Nah, baik, jangan dijawab dulu karena jawabannya nanti akan kita temukan bersama-sama di materi kali ini. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mau cerita dulu nih. Beberapa bulan yang lalu, kita kan sudah merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita ya anak-anak ya. Nah, kita merayakan HUT NKRI yang keberapa ya?
tahun ini? Siapa yang mau 77, jawab? Bu. Ya, betul. 77 Bu. ya. Ada yang ingat tidak temanya apa? Tema HUT Ya, NKRI. Bu. Ya, betul. Temanya adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, gitu ya. Nah, kalau kita mendengar kata pulih di sini, berarti kita baru saja terkena sesuatu nih, ya kan? Sesuatu itu bisa saja penyakit, ataupun musibah, ya, ataupun bencana. Nah, kira-kira negara kita ini baru pulih dari apa ya, anak? Ya, Virus corona, Bu. Virus COVID, corona. betul sekali. Jadi betul ya, jadi 2 tahun terakhir ini kita baru saja mengalami yang namanya pandemi ya anak-anak ya. Dan itu disebabkan oleh virus. Nah, sesuai tema dari negara kita tahun ini, tema ulang tahunnya yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, ini menandakan bahwa negara kita ingin segera pulih dari pandemi ini ya anak-anak ya. Nah, bisa kalian lihat mungkin ini kalian tidak asing lagi ya, karena ini sering banget nih tampil di TV gambar seperti ini di TV, di sosmed kita ya kan. Nah, ini adalah gambar dari coronavirus ini tadi. Nah, kalian pasti penasaran kan ya, virus corona ini karena tidak bisa kita lihat secara langsung, nah pastinya kita ingin mengetahui ciri-cirinya, ya kan, sifat-sifatnya, juga bagaimana sih virus ini bisa menginfeksi manusia dengan begitu cepat, gitu kan, sehingga menjadi pandemi. Nah, untuk itu marilah kita belajar dengan fokus mengenai materi virus ya anak-anak ya. Oke, jadi untuk indikator pencapaian kompetensi pada materi ini kita hanya sampai di poin 3.4.3 ya anak-anak ya. Untuk HD-nya ini 3.4 menganalisis struktur replikasi dan peran virus dalam kehidupan. Kemudian untuk IPK-nya, karena ini pertemuan pertama, jadi Ibu batasi kita hanya sampai di tahap menganalisis proses replikasi virus. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya setelah melakukan literasi, diskusi, dan presentasi, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri virus maupun sifat virus, menjelaskan struktur virus, menganalisis proses replikasi virus, sehingga peserta didik semakin kagum dan sadar akan kebesaran dan hikmat Tuhan yang menciptakan virus dengan menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif dalam situasi pandemi coronavirus disease. Nah, jadi itu ya anak-anak ya. Nah, nanti Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok ya, untuk masing-masing mengerjakan dan mendiskusikan LKPD-nya. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mau kalian mengamati gambar ini terlebih dahulu. Nah, nampak ya anak-anak ya gambarnya? Kelihatan, Bu. Ya. Sudah. Nah, ini ada gambar apa nih? Ada gambar apa, yuk? Gambar virus, Bu. Virus. Ya, Itu virus. betul. Ini adalah gambar virus ya. Nah, ada yang udah tahu belum bagian-bagian dari virus ini terdiri dari apa saja? Belum tahu, Bu. Nggak tahu. Kalau belum tahu mungkin ada yang bertanya-tanya nih di benaknya, kira-kira ini tuh apa sih gitu kan? Siapa yang mau mengemukakan pertanyaannya nih terhadap gambar yang ditayangkan ini? Saya, Bu, mau tanya, Bu. Ya, boleh. Putri, Virus silakan. itu ukurannya seberapa besar ya, Bu? Bagus ya pertanyaannya. Jadi yang ditanyakan Putri ini adalah ukuran dari virus ini. Nah, kemudian ada lagi nggak yang masih bertanya-tanya nih, yang mendapatkan pertanyaan? Ya, apa? Marcia? Struktur virus itu bagaimana, Bu?
Bagus juga pertanyaannya ya. Jadi Nursiah ini ingin mengetahui bagaimana sih struktur virus itu. Nah, kemudian siapa lagi yang mau bertanya? Satu pertanyaan lagi deh. Yo, siapa? Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mengemukakan pertanyaannya lagi? Biar nanti kita jawab sama-sama. Oke, kalau tidak ada, jadi Saya Bu, oke, silakan Harriet. Nggak apa-apa. Bagaimana silakan. virus dapat berkembang biak? Ya, bagus ya pertanyaannya tentang perkembangbiakan virus nih berarti. Nah, untuk pertanyaannya, ketiga pertanyaan ini kita simpan dulu ya anak-anak ya, karena ini akan kita jawab bersama-sama nantinya. Nah, jadi seperti yang ditayangkan ini, bahwa ini adalah gambar struktur tubuh virus ya anak-anak ya. Di sini ada bagiannya dari nomor 1 sampai 7 itu kan belum terisi ya. Kemudian juga fungsi-fungsinya kita juga harus mengetahui. Nah, karena semuanya tahu nih, jadi kalian bergabung dulu ya dalam kelompoknya masing-masing. Nah, ini Ibu sudah membagi kelompoknya tadi. Nah, untuk kelompok 1, Endah, Suci, Dewi. Kelompok 2, Putri, Haryati, Tica, Nursiah. Kelompok 3, Anton, Najilah, Pri, dan Suci. Ya, silahkan semuanya bergabung ke dalam kelompoknya masing-masing ya. Ya, Bu, Ketua siap. kelas, Ketua kelas, Ibu minta tolong bagikan LKPD-nya ya. Ya, Bu. Ya. Siap, Bu. Oke. Nah, semuanya sudah mendapat LKPD? sudah Bu. Sudah. Baik. Sudah Bu. Baik, jika sudah, silahkan kalian mulai diskusinya ya. Ya, Bu. Mulai diskusinya, saling bekerja sama dalam satu kelompok. Nah, selain dari modul yang Ibu bagikan di Google Classroom, kalian juga bisa mencari literatur yang lain ya. Bisa dari buku paket dan juga internet untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? LKPD-nya, tentang pengerjaan LKPD-nya. Jelas Bu. Ya. Tidak Bu. Ibu sambil jelas. buka ini dulu ya, filenya, biar Ibu tayangkan juga. Ya, mohon tetap kondusif ya anak-anak ya. Jangan ada yang kesana kemari. Tetap kondusif di dalam kelompoknya. Baik Bu. Sebentar, Ibu tayangkan. Apakah sudah nampak anak-anak terlihat? Sudah nampak belum ya? Sudah, Bu. Jangan lupa mengisi ini dulu ya, nama anggotanya ya, kemudian baca petunjuk belajarnya, dan juga ini ada informasi pendukungnya ya. Lalu ikuti langkah-langkah kegiatannya. Nah, ada kesulitan anak-anak? Untuk nomor 1 ini kalian baca dulu ya artikelnya. Nah, jika sudah, maka kalian bisa menjawab pertanyaan di nomor 2. Nomor 1, maaf. Kemudian, jika sudah menjawab nomor 1, bisa kalian lanjutkan ke nomor 2. Nah, ini tadi yang Ibu tunjukkan sebelumnya tadi ya. Kalian diminta melengkapi gambar struktur tubuh virus. Kemudian menuliskan ke dalam tabel ya, nama organnya, kemudian diberi keterangan atau fungsinya ya di sini.
Nah, kemudian ini ada pertanyaan-pertanyaan, bisa kalian jawab. Lalu, nah ini adalah pertanyaan yang selanjutnya. Nah, gambar replikasi virus ya anak-anak ya. Jadi di situ nanti kalian melengkapi tahapan di daur litik itu apa saja beserta keterangannya, kemudian tahapan di daur lisogenik itu apa saja. Lalu setelah itu kalian diminta untuk menyimpulkan perbedaan daur litik dan lisogenik. Nah, setelah itu nanti kita presentasi anak-anak ya. Kita sudah selesai. Waktu pengerjaannya 30 menit. Mohon dikondisikan waktunya juga. Nah, terakhir jangan lupa nanti kalian tuangkan kesimpulan kalian yang di kolom ini. Google. Baik, sudah habis ya waktu pengerjaan LKPD-nya? Sudah selesai semua kah? Selesai, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kelompok satu Bu, selesai. selesai. Nah, kelompok 2 sudah Bu selesai ya. Kelompok 3 baik. Nah, sekarang untuk kelompok 1 Ibu minta tolong presentasikan ya. Kalian bisa mempresentasikan yang bagian ini. Hasil dari kalian membaca artikel di atas ini. Dipersilahkan kelompok 1, tadi anggotanya ada Endah, Suci, dan Dewi. Ayo siapa yang mau presentasi? Silahkan. Endah sudah siap memimpin jalannya diskusi, presentasi? Sudah, Bu. Ya, silahkan. Baiklah teman-teman, saya akan memulai diskusi. Sekian teman-teman diskusinya yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih kelompok 1. Untuk kelompok 2 dan 3, apakah ada yang mau ditanggapi? Ya, jika tidak ada, berarti sudah jelas ya, atau semuanya memiliki hampir sama jawabannya. Nah, sekarang kelompok 2, dipersilakan. Kelompok 2 tadi Saya, Bu. Putri, oh ya, Nurhayati, Prica, ya dipersilahkan kelompok 2. Kelompok 2 bacakan yang ini ya, nomor 2, hasil jawabannya. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami sebagai berikut. Demikianlah tadi hasil diskusi kami. Selanjutnya saya silakan kepada Ibu Guru. Baik, terima kasih ya. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2 ya. Ya, siapa yang mau menanggapi dari kelompok 1 dan 3, dipersilahkan. Baik, itu tadi dari kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 3, boleh ya? Kelompok 3 silahkan mempresentasikan. Kelompok 3 ini ada Anton, Zila, Apri, dan Suci. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari jawaban kami di LKPD. Nah, setelah mengisi tabel, ciri-ciri virus yang kita ketahui itu ada beberapa. Demikian, Bu. Baik, terima kasih. Sudah bagus ya kelompok 3 ya. Untuk kelompok 1 dan 2, apakah mau menanggapi atau memberikan masukan? Ya, itu tadi ya Saya, hasil Bu. dari... Oh ya, silahkan. Saya ingin bertanya, Bu, kenapa ya, Bu, virus itu hanya bisa hidup di dalam sel inangnya saja? Kalau misalkan sel inangnya itu sudah mati, maka virusnya itu pun hilang gitu, Bu. Ya, nah, luar biasa pertanyaannya. Ada yang bisa menjawab terlebih dahulu nggak nih? Ada yang mau menanggapi pertanyaan Endah nggak?
Siapa? Yo. Kalau tidak ada yang menanggapi, nanti ini Bu jadikan tugas ya. Apa sih pertanyaannya Endah tadi, Bu? Saya sudah Pertanyaannya belajar tadi Endah, malam, Bu. ya, pertanyaannya Endah, kenapa virus hanya bisa hidup di sel yang hidup? Nah, kenapa kalau sel inangnya mati, virus ini tidak bisa hidup, begitu, Anto? Apakah Anto punya jawaban? Oh iya, Bu, karena virus itu membutuhkan sel-sel yang masih Ya. hidup, Bu, untuk bertahan hidup dan mengambil aktivitas hidupnya. Kalau Saya, Bu. sel-sel yang dihinggapi sudah mati, maka virus tidak dapat mengambil alihnya, Bu. Ya, tepat jawaban Anto ya. Kita berikan tos yuk untuk Anto. Nah, ada lagi nggak yang mau menambahkan? Ada lagi nggak yang mau menambahkan nih dari Saya, Bu, jawaban Anto? Ya, boleh. karena virus hanya memiliki DNA atau RNA saja, Bu. Ya, bisa juga ya. Betul jawabannya Apri. Ada lagi supaya makin ini nih, Saya, Bu. makin bagus jawabannya, silakan. Karena virus termasuk aseluler, Bu. Ya, betul. Baik, jadi dari ketiga jawaban teman-teman kalian tadi semuanya sudah betul ya, anak-anak ya. Jadi memang benar virus ini tidak bisa hidup melanjutkan aktivitasnya pada jika sel inang atau yang dimpanginya ini mati. Ya, karena itu tadi ya, karena selain yang disebutkan tadi, virus juga tidak memiliki enzim metabolisme ya anak-anak ya, sehingga dia menumpang dengan sel yang hidup agar bisa mendapatkan enzim metabolisme ini. Nah, sehingga apabila sel inangnya mati, otomatis dia tidak mendapatkan enzim lagi gitu. Dan akhirnya virus juga akan mati. Jadi seperti itu ya anak-anak ya jawabannya. Baik. Nah, sekarang kita berikan kesimpulan yuk untuk hasil diskusi kita kali ini. Untuk kelompok 1, silahkan menyimpulkan. Kelompoknya siapa tadi ya? Kelompoknya Endah, Suci, Dewi. Silahkan memberikan kesimpulan. Saya, Bu. Ya, Endah, silakan. Kesimpulannya adalah kalau dari kelompok kami, virus itu merupakan makhluk hidup karena dia tidak mempunyai ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Ya, betul ya. Kelompok 2, ayo berikan kesimpulannya. Ya, silakan. Struktur virus itu terdiri dari 1, 2, 3. Ya, betul ya. Sekarang kelompok 3 yuk, terakhir. Simpulkan hasil diskusinya. Ya, itu tadi ya pengambilan kesimpulannya. Bagus sekali. Sedikit Ibu berikan penguatan ya. Sedikit Ibu berikan penguatan. Belajar. Bagus kameranya. Bagus kamera HP-nya. Baik, tunggu sebentar, Ibu tayangkan PowerPoint-nya dulu. Sudah nampak anak-anak? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, jadi ini tadi adalah struktur tubuh bakteri yang telah kalian identifikasi ya bagian-bagiannya. Nah, yang pertama ini ada kapsid ya, yang kedua ada DNA, RNA, 3 leher, 4 selubung ekor, 5 serabut ekor, 6 papan dasar, dan 7 jarum penusuk ya. Ini bagian-bagiannya. Nah, untuk fungsi-fungsinya tadi sudah jelas juga ya disampaikan saat diskusi. Nah, kemudian ini adalah proses replikasi ya. Tadi juga sudah banyak sekali disampaikan oleh masing-masing kelompok. Nah, untuk yang pertama
ini tahap siklus litik ya anak-anak ya. Jadi untuk siklus litik ini dimulai dari tahap absorpsi, kemudian penetrasi, lalu yang ketiga sintesis, yang keempat pematangan dan litik. Kemudian masuk ke siklus lisogenik. Yang pertama dimulai dari absorpsi, kemudian 2 penetrasi, 3 sintesis, 4 ini replikasi ya atau pembelahan, dan yang kelima ini perakitan dan litik. Nah, mungkin kalau kita melihat siklus yang seperti ini tuh agak sulit ya kita mengingat kata demi kata istilah-istilahnya. Nah, itu ada cara nih supaya kalian mudah mengingat proses dari replikasi virus ini. Nah, yang pertama untuk tahap daur litik itu bisa kita singkat dengan kalimat anesipelit. Nah, A-nya adalah absorpsi, B-nya penetrasi, C-nya sintesis, P-nya perakitan, lit-nya litik. Kemudian untuk lisogenik ini bisa kita berikan singkatan seperti itu. Ane gabung bela sipelit. Nah, A-nya absorpsi, B-nya penetrasi, N-nya penetrasi, gabungnya penggabungan, C-nya sintesis, belanya pembelahan, P-nya perakitan, dan lit-nya adalah litik. Jadi dengan sistem mengingat seperti ini, Bu yakin tidak akan susah bagi kalian untuk mengingat masing-masing daur dari litik dan lisogenik ini ya anak-anak ya. Baik, kalau begitu dari seluruh pembelajaran kita hari ini tadi, apakah ada yang mau ditanyakan atau yang masih kurang jelas? Boleh kita bertanya, berdiskusi ya. Siapa yang mau bertanya? Bu mau bertanya. Ya, silakan. Bu, mengapa ya virus tidak dimasukkan ke salah satu kingdom di sistem klasifikasi, baik yang 5 kingdom maupun 6 kingdom? Ya, bagus ya pertanyaannya Putri tadi. Ternyata Putri mengingat apa yang Ibu sampaikan di awal pembelajaran tadi ya, tentang pertanyaan yang belum terjawab tadi. Baik, setelah kita belajar materi virus, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Putri tadi? Ibu ulangi nih pertanyaannya Putri. Ya, pertanyaannya Putri tadi, mengapa virus tidak dapat dimasukkan pada salah satu kingdom dalam sistem klasifikasi 5 kingdom ataupun 6 kingdom? Baik, siapa tadi yang mau menjawab? Endah, Bu. Oh ya, silahkan Endah. Menurut saya, karena virus itu sendiri bukanlah makhluk hidup seutuhnya, Bu. Karena dia tidak menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup. Misalnya, respirasi, kemudian membutuhkan nutrisi, dan bereproduksi. Seperti itu, Bu. Ya, betul sekali ya jawabannya Endah. Nah, karena Endah tadi bilang bahwa karena virus ini bukan makhluk hidup seutuhnya gitu ya. Dia memang menunjukkan ciri-ciri hidup, yaitu berkembang biak ya. Namun dia tidak berkembang biak secara mandiri ya anak-anak ya. Sehingga ilmuwan di sini tidak menggolongkan virus ini dalam klasifikasi manapun ya anak-anak ya. Tidak dalam kingdom manapun gitu ya. Nah, jadi dia merupakan makhluk transisi. Nah, jadi ilmuwan itu menyatakan bahwa virus adalah makhluk transisi, yaitu antara makhluk hidup dan benda mati ya. Nah, kenapa virus tidak memenuhi syarat utama sebagai makhluk hidup? Ya karena dia tidak dapat bereproduksi secara mandiri, secara sendiri ya. Dia bereproduksinya itu dengan menumpang dengan sel inangnya. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Semoga bisa dipahami ya. Bagaimana Putri? Apakah sudah jelas jawaban temannya tadi? Sudah bisa dipahami. Ya, baik Putri, terima kasih. Nah, sekarang saatnya kita merefleksi pembelajaran hari ini anak-anak ya. Nah, dari keempat ekspresi ini, yang mana sih yang mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi ini? Apakah ini?
Nah, siap, mantap gitu ya. Kemudian yang kedua ini biasa aja. Yang ketiga ini masih bingung gitu ya. Kalau yang keempat, pusing sampai nangis-nangis. Nah, yang mana ya? Yang pertama, Bu. Ekspresi yang Mantap. ya, alhamdulillah. Berarti semuanya sudah merasa mantap gitu ya dalam mempelajari materi ini. Nah, kemudian Saya sedih, Bu. lah, kenapa sedih? Siapa yang membuat sedih? Soalnya materi Ibu sudah mau habis. Ya, nanti kan dicari orang tua di rumah kalau kelamaan di sekolah ya. Iya ya, Bu. Oke, kalau gitu nih kita masih ada beberapa waktu lagi, beberapa menit lagi. Kita latihan soal yuk. Nah, latihan soalnya melalui kuis ya anak-anak ya. Oke, silahkan siapkan handphonenya, join di kuisnya. Nah, untuk kodenya ini ada Ibu share di grup WA-nya ya. Oke, baiklah. Jika sudah selesai kuisnya, baik, di sini sudah masuk semua nih, Silahkan dimulai kuisnya ya. Ya. Ini berlomba-lomba nih skornya. Alhamdulillah kayaknya semuanya nih bagus-bagus skornya. Nah, nomor 1, ya ada yang sudah selesai ternyata. Yang selesai ini Endah, wow, keren. Dan yang lain, diikuti yang lain juga. Nah, ada Suci, ada Pica. Ya, ya. Aku juga sudah, Bu. Nah, Anto sudah juga ya. Oke. Baik, ternyata yang nomor 1-nya Prica. Wah, selamat Prica. Diikuti yang lainnya. Bisa kalian lihat di layar ya skornya. Baik. Seperti itu ya anak-anak ya untuk kuisnya. Semoga memang betul-betul bisa kalian pahami untuk materi ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nih. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang ini ya, mengklasifikasikan virus berdasarkan kandungan dalam nukleat, jumlah kapsomer, bentuk dasar, sel inangnya, dan keberadaan subung. Kemudian juga menjelaskan peranan virus dalam kehidupan manusia. Nah, untuk tugas nih, Ibu ada punya tugas nih untuk kalian ya. Minggu depan dikumpulkan. Nah, tugasnya silahkan nanti kalian cari artikel-artikel tentang penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, karena tadi kita mulai dengan berdoa, mari kita akhiri dengan berdoa juga. Silahkan Anto pimpin berdoanya. Baiklah, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran sore hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Oh ya, jangan lupa tadi LKPD-nya dikumpulkan ya anak-anak ya. Nah, baiklah kalau begitu, semoga ilmu yang kita dapatkan berkah dan bermanfaat ya. Bu akhiri. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Misna. Terima kasih. Terima kasih.